ayat 1 sampai 6. Ya, kalau sudah menemukan sambil cari-cari, ya saya bacakan. Wahyu 19 ayat 1 sampai 6. Nyanyian atas jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga, katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita, sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya. Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka berkata, amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya. Kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Amin. Teman-teman sekalian, tahu ini ya, COVID ya. COVID ini kan semakin banyak nih. Coba kalau teman-teman lihat itu, ini yang kalau belajar bahasa Yunani, kok seperti bahasa Yunani ya Pak? Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta. Ya. Saya di STT itu sekarang dosen bahasa Yunani. Jadi kalau lihat huruf keriting-keriting begini, sakit kepala misalnya. Mahasiswa sudah pada sakit perut. Begitu ya. Tapi saya rasa di sini kan ada teman-teman yang bukan sekolah teologi. Jadi kalau agak asing mohon maaf. Cuman begini. COVID ini varian baru sekarang lebih meningkat ancamannya. Coba lihat di sebelah kanan ini. Variannya banyak sekali itu. Sampai lambda. Dan yang muncul di tempat saya di Surabaya ya, dekat-dekat dengan Madura, itu varian Delta. Yang sangat mematikan. Beberapa teman-teman saya, 2 orang sudah dipanggil Tuhan. Karena COVID. Iya, beberapa rekan-rekan pendeta juga karena punya penyakit bawaan. Dipanggil Tuhan juga. Nah, tantangan gereja itu semakin sulit dan berat. Teman-teman di sini ada yang bekerja secara umum? Ada ya? Coba rasakan berat enggak pekerjaan Anda secara umum itu sekarang dibanding dengan dulu. Pengurangan karyawan. Kalau dulu di pekerjaan kontrak menjadi pegawai tetap. Kalau sekarang kontrak dirumahkan. Itu kondisi pekerjaan yang ada. Dan teman-teman adalah gereja Tuhan yang ditempatkan di ladang dunia ini dalam bidang Anda masing-masing. Baik di dalam pelayanan gereja, dalam konteks seperti saya, pelayan Tuhan, atau dalam konteks karyawan-karyawati, atau pimpinan perusahaan, dan lain-lain. Siapapun Anda, satu hal, semakin sulit dan berat tantangan gereja. Dan saya mau katakan, semakin ke depan, semakin sulit. Makanya ketika belajar Wahyu, kitab Wahyu ini, itu maaf ya, agak sedikit teknis, maaf. Kalau mungkin bagi teman-teman yang non-teologi, agak sedikit teknis. Ada yang namanya tornado apokaliptik ketika belajar Wahyu. Tornado apokaliptik itu artinya seperti angin yang berputar. Jadi peristiwa yang terjadi di Wahyu itu akan terus berlanjut. Telah, sedang, akan. Jadi ada yang telah digenapi, sedang berjalan, dan akan digenapi. Bisa nangkap sampai di sini? Ini peristiwa yang terjadi. Maka tantangan gereja itu semakin hari semakin sulit. Nggak bisa dipungkiri. Anda yang bekerja, yang melayani, dimanapun Anda berada, akan semakin sulit.
pertanyaan buat teman-teman dan saya, tetapkah Anda memuji Tuhan dan percaya kepadanya? Nah, itu kita masing-masing yang tahu. Ya. Tetapkah kita memuji Tuhan atau hanya di gereja saja kita memuji Tuhan? Manuna zato babuku sinuna nomeru telu. Apa hanya di situ aja menyanyi? Apakah benar-benar mulut kita penuh pujian ketika varian COVID yang semakin ganas? Itu tidak mudah. Bapak gereja yang bernama Simon Konstrat mengatakan, pengiringan kita kepada Tuhan itu semakin hari semakin sulit dan tidak mudah menjadi orang Kristen. Bukan cuma haleluya, haleluya di atas mimbar atau di gereja. Pengiringan Anda sebagai orang Kristen itu tidak mudah. Apalagi anak-anak muda ya, teman-teman sekalian, tantangan begitu berat. Biasa saya ngomong ke teman-teman muda, jangan bingung pacaran dulu. Ya. Tapi hayati dulu panggilan Anda masing-masing. Ibu saya rohani yang sudah dipanggil Tuhan, ya, beliau seorang pendoa dan beliau mengingatkan pada saya selalu waktu saya tingkat 1 di STTII Surabaya dulu dalam sekolah teologi, beliau selalu bilang gini, Randy, kenali panggilanmu. Saya juga mau menyampaikan itu ke teman-teman, kenali panggilan teman-teman. Tidak harus sekolah kayak saya teologi atau jadi pendeta, enggak. Panggilan kalian di tempat masing-masing. Ada yang kerja, lakukan panggilanmu di situ. Nah, ini penting sekali untuk kita renungkan bersama-sama ya. Masih ada waktu ya? Apa sudah habis? Biasa dosen tuh kalau ngomong gitu itu jadi panjang ya. Jadi maaf ya kalau agak panjang sedikit. Soren Kierkegaard pernah berkata demikian. Panjang ya? Oh, puji Tuhan kalau panjang. Soren Kierkegaard berkata demikian. Doa tak mengubah Tuhan, tapi mengubah dia yang berdoa. Jadi jangan minta, Tuhan cabut COVID ini dalam nama Yesus. Emang cabut bulu ayam? Sekarang ini ya, ada pendeta-pendeta yang punya karunia, katanya punya spesialisasi kayak dokter. Ini dokter anak, dokter bedah. Ini enggak, sekarang ada pendeta yang seperti dokter, spesialisasi mengutuk. Tuh, ada itu. Saya kaget di Surabaya itu. Jadi dia panggil itu ke depan, dosa-dosanya itu dibongkar di depan jemaat. Enggak boleh begitu itu. Kalau belajar sejarah gereja ada aturannya untuk memanggil orang 2-4 mata itu. Lalu dikutuk. Saya mengutuk ini. Hebat juga ya. Sekarang ada pendeta juga yang mematok. Aku patok. Tanah yang aku injak, aku patok jadi milikku. Wah, hebat ya. Kayak mau ngatur Tuhan gitu. Nanti ada pendeta yang jago mengikat. Aku ikat dalam nama Yesus. Saya mikir setan tuh kasihan ya. Sudah diikat, dipatahkan, dibakar. Waduh. Kasihan deh. Tuh, sekarang ada yang begitu tuh, aneh-aneh toh. Belum nanti ada pendeta yang mengikat, mematahkan, membakar. Ampun deh. Nah, ini kondisi sekarang yang ada. Oh, ini selamat datang buat rekan saya ini, saudara Yohanes dan Abang Radin Halawa. 2 teman. Ya. Nah, seringkali begitu tuh. Jadi akhirnya kita mau mengubah Tuhan melalui doa. Awas Tuhan ya. Kalau Tuhan tidak jawab doa saya, turun, saya yang naik. Nah, itu. Doa tak mengubah Tuhan, tetapi mengubah dia yang berdoa. Makanya dalam gereja mula-mula, doa itu menguduskan. Salah satu pengudusan umat itu doa. Ya. Jadi ketika dalam kondisi yang berat, akankah Anda tetap setia? Dan akankah Anda berdoa? Akankah Anda tetap setia mengikuti Nias Youth Generation? Sampai miring-miring mulut kan kalau ngomong.
Bahasa Inggris dulu, saya dulu punya teman tuh kalau ngomong Inggris tuh generation gitu. Wahyu 19 ayat 1 sampai 6 itu adalah nyanyian kemenangan atas jatuhnya Babel. Siapakah yang dimaksud dengan Babel dan pelacur besar? Ayat yang kedua, itulah kerajaan Roma. Yang digambarkan dengan naga berkepala 7, bertanduk 10. Itulah raja-raja Roma yang bengis. Naga itu lambang iblis. Kepala itu pemimpin atau raja. Tanduk itu otoritas. 10 itu angka genap dalam gematria Yahudi. 7 angka sempurna dalam gematria Yahudi. Berarti ada raja-raja yang kekuatannya genap penuh dan itu dipakai iblis untuk menghancurkan gereja. Dan itu akan terus terjadi. Orang-orang yang tidak senang dengan orang Kristen. Banyak. Apalagi Anda di tempat kerja. Kalau Anda tahu, oh ini Kristen, waduh. Sudah dibuat mainan begitu kan. Bagaimana caranya supaya nggak naik jabatan, supaya turun, dan lain-lain. Ya toh? Betul enggak? Iya. Kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, tapi orang anggap kita ono behu, kan repot itu. Nah ini, makanya ada yang menyanyi, ada yang manuna. Oh iya, sudah. Saya kira ada yang menyanyi. Mungkin menyanyi dulu karena ini kan nyanyian, jadi mungkin menyanyi dulu. Nyanyian kemenangan. Jadi ini karya Tuhan yang memenangkan penderitaan, yang akan nantinya mengalahkan yang jahat. Dan ini merupakan liturgi sorga, makanya disebut sorak kemenangan, sorak-sorai kemenangan. Nyanyian ratapan untuk mereka yang menolak Yesus, dan nyanyian kemenangan buat kita yang percaya Yesus. Maka disebut Great Hallel. Ini dipakai dalam liturgi bait suci. Dalam perayaan-perayaan Yahudi. Great Hallel. Haleluya besar atau pujian agung bait suci. Mungkin kita pernah tahu lagu ya haleluya. Nah, seperti itu. Haleluya, 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 haleluya. Dulu waktu saya paduan suara di tingkat 1 itu saya suara tenor, teman-teman. Nah, jadi mi do do do, mi do 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 fa mi, do fa mi. Ah, gitu ya. Itu great haleluya. Karena teman saya orang Nias, orang Lolopause, jadi dia karena capek mungkin, dia ganti dengan bahasa Nias itu. Jadi mi do do do, mi do do do, sisilado, sisilado. Saya nggak tahu apa sisilado itu. Ternyata sila itu belah-belah aku. Oh begitu. Karena dia sudah capek, mungkin capek ya, ulang-ulang terus begitu. Akhirnya yang keluar bahasa Nias. Jadi jadi bukan haleluya, bukan dodofami, bukan lebih sisilado begitu ya. Jadi, apa itu Mas sisilado? Bahasa Nias itu, artinya belah-belah aku. Oh, begitu. Iya, itu ya Great Hallel. Nah, cepat saja ya. Ada 4 haleluya di situ. Wah, mantap toh? Iya. 4 haleluya dalam teks yang baca. Yang pertama itu haleluya penebusan. Kenapa? Waktu itu orang-orang Kristen itu mengalami aniaya besar-besaran. Dan ketika Yohanes menulis kitab Wahyu, aniaya yang dialami adalah oleh Kaisar Theodosius dan Domitianus. Kaisar yang kejam, yang membantai orang Kristen. Dulu orang Kristen dibunuh, disiram aspal, diadu dengan binatang buas, dimasukkan gua singa. Taruh di itu yang namanya seperti gladiator itu. Jadi orang Kristen itu bergandengan tangan dengan keluarga lalu diselepas singa dan beruang. Dimakan sampai mati. Banyak martir. Ya. Kita sekarang kena corona sudah menangis-menangis toh. Aduh Tuhan ya. Surat Ibrani katakan, dalam mengiring aku kamu belum sampai mencucurkan darah. Kadang sudah menangis kita. Tapi kalau kita lihat di sini, haleluya penebusan ini menggambarkan kemenangan Kristus atas mereka yang sudah mati
Mungkin sekarang teman-teman mengalami ketidakadilan, tapi tetap nyanyikan haleluya. Di tempat pekerjaan Anda mungkin mengalami ketidakadilan, tetap nyanyikan haleluya. Kenapa? Pembalasan haknya Tuhan. Itulah haleluya penebusan. Kenapa? Karena dia telah menebus kita miliknya. Maka pesan Tuhan kepada para rasulnya, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Berarti apa? Kristus yang telah membangun gereja akan terus membangun gerejanya sampai dia datang kembali. Itu maksudnya. Itulah haleluya penebusan dan keadilan Tuhan atas orang yang dikasihinya. Teman-teman, kita hayati yang pertama, haleluya penebusan. Saya milik Kristus. Bukan berarti lepas dari masalah. Pedang, kelaparan, ketelanjangan, semua kita lewati. Bukan mengikut Tuhan terus jalan tol gitu, bukan begitu. Ada banyak kesulitan hidup yang teman-teman dan saya alami. Namun itu membawa kita serupa dengan dia. Haleluya, penebusan. Yang kedua, ayat 2-3, haleluya, keadilan dan kebenaran. Karena apa? Allah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacuran itu. Roma itu kan waktu itu kan keras dengan pelacuran baktinya, dengan sistem ekonominya yang cukup keras. Yang tidak menyembah kaisar tidak boleh makan waktu itu. Keluarga mereka, warga negaranya dicabut, dibunuh kalau mereka mengikut Kristus. Tetapi haleluya kedua menegaskan tentang keadilan dan kebenaran. Bahwa kebenaran itu tidak perlu dibela, dia muncul dengan sendirinya. Kenapa? Kristuslah Imam Mahdi, hakim yang adil. Teman-teman mungkin mengalami aniaya dalam keluarga, ya toh, dalam pekerjaan. Sepertinya nggak disenangi kita orang Kristen di perusahaan, di kantor, di pabrik ini. Atau dimanapun berada. Tapi tidak usah bingung, kebenaran itu muncul. Uang itu ya, keve, mangalui keve, toh? Keve. Uang itu mau diremet-remet, dibuang, tetap uang enggak? Tetap uang. Orang Kristen mau diapa-apain, tetap dia orang percaya. Haleluya kedua. Haleluya ketiga. Haleluya kemenangan karena keagungan Tuhan, ayat 4 dan 5. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk lain, 24 tua-tua itu adalah keseluruhan umat Allah. 12 suku Israel dan 12 rasul. Itu lambang keutuhan umat perjanjian. Ya. Lalu keempat makhluk itu yang tertulis di Wahyu 4, itulah gambaran alam semesta dan seluruh ciptaan Allah tersungkur di depan tahta. Mengapa? Karena keagungan dan kemenangannya di atas kayu salib, dan dia naik ke surga dan akan mengalahkan segala bentuk kejahatan. Segala bentuk penyakit. Sekarang mungkin kita mengalami sakit, tapi percayalah, itu penderitaan yang akan membawa kepada kemuliaan yang semakin besar. Haleluya 3. Mulut kita penuh pujian. Kalau saudara pelajari haleluya 1, 2, 3 itu enggak enak semua loh. Kondisi gereja di 7 jemaat di Asia Kecil itu betul-betul sulit. Tapi Rasul Yohanes menegaskan kepada 7 gereja itu, tetaplah berhaleluya. Karena harta surgawi yang kalian terima itu luar biasa. Ini disebut kidungan Great Hallel. Haleluya keempat, ayat yang ke-6. Karena ketuhanan dan kerajaan Kristus. Artinya apa? Dialah Allah yang setia. Ketuhanan dan kerajaan Kristus. Begini ya. Kata maha kuasa. Ini agak sedikit berat lagi sedikit ya. Tapi mudah-mudahan bisa diikuti. Teman-teman kan masih muda semua. Kata Yunani yang dipakai itu pantokrator. Pantokrator itu artinya bahwa Allah yang mencipta, dia tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Itu yang keempat. Jadi kenapa kita berhaleluya? Yang keempat menegaskan Allah yang adalah Raja dan yang kerajaannya tidak berakhir. Itu adalah Allah yang setia. Orang boleh meninggalkan kita. Teman-teman sekitar kita boleh meninggalkan kita. Kan biasa itu orang datang ke kita itu kan kalau ada butuhnya kan. Ya toh? Kalau nggak ada butuhnya kan sudah lupa toh? Tetaplah berhaleluya. Karena dia sobat yang setia. Dan tidak pernah meninggalkan
perbuatan tangan. 4 haleluya di tengah krisis. 4 haleluya di tengah kondisi yang berat saat ini. Yakin dan percayalah, Allah yang menebus kita adalah Allah yang benar dan adil. Ya, enggak usah membalas kalau orang ini menyakiti kita dan sebagainya karena kita orang percaya. Pembalasan haknya Tuhan. Dan kalau Tuhan yang beracara, itu. Kalau orang Ambon bilang tampias. Biarlah semua memuji Tuhan. Nah, itu sebabnya Santo John Chrysostom, dia adalah pimpinan gereja Konstantinopel, sekarang Turki. Ya. John Chrysostom adalah murid Rasul Andreas. Mengatakan begini, gereja di bumi disatukan dengan liturgi suci di sorga. Maka seorang diakon itu seorang pelayan, dari altar menyebutkan, sebetulnya bukan pelayan ya, dia gembala juga, gitu. Romo diakon dari gereja purba menyebutkan begini, agar semua memuliakan Allah kita, agar semua berhaleluya, walau di tengah cobaan yang berat, godaan yang berat. Satu contoh sederhana, ya, sebagai penutup, saya ini kan melayani di beberapa tempat di Surabaya, secara khusus di mereka yang orang-orang yang di bawah, ya, orang-orang marginal, itu nggak akan pernah mau orang-orang melayani. Saya bilang ke teman-teman pendeta, kalau mau menguji pendeta itu benar-benar melayani apa enggak, suruh khotbah di tempat-tempat yang sederhana seperti itu, masuk-masuk kampung, mau enggak? Saya begitu ngomongnya. Ya, di situ di salah satu tempat kampung di tengah-tengah kuburan ada satu ibu yang bernama Ibu Asia. Beliau ngomong begini, walaupun Pak pendapatan kami setiap hari itu kadang cuma 2.000 karena dia pemulung, tapi saya tetap memuji Tuhan dan tetap setia mengikut Tuhan. 2.000 itu makan apa? Kita kan makannya kan tinggi-tinggi toh. Kalau makan itu, waduh, manga ita balik. Kalau sudah manga itu kan, cuma 2.000. Tapi saya tetap, itu hati saya bergetar. Saya bilang, Ibu ini luar biasa ya. Bapak, teman-teman tahu ya, tangannya sudah tidak ada beberapa karena kena kusta. Suaminya pemulung, dia juga pemulung. Tapi suaminya bilang gini, saya akan tetap bekerja karena saya seorang laki-laki. Saya kepala keluarga. Berapapun yang saya dapat, saya harus bekerja keluar rumah. Bilang luar biasa ini. 2.000 coba. Tapi suami bilang, saya laki-laki, saya pria, saya kepala rumah tangga, saya harus tetap bekerja. Apapun yang saya kerjakan, saya kerjakan. Walaupun gak banyak, tapi saya harus bekerja. Saya harus keluar rumah setiap hari untuk bekerja. Wah, itu mantap itu haleluyanya itu. Saya bergetar luar biasa ya Bapak ini. Masuk kampung itu. Enggak semua mau hamba-hamba Tuhan, apalagi yang hamba Tuhan yang besar-besar itu enggak mau masuk ke situ. Mikir. Maaf ya, saya ngomong begitu ya. Saya orangnya ceplos-ceplos. Itu Arius tahu. Waktu kalau saya kasih angket penilaian tuh, Pak Randy dosen yang ceplos-ceplos. Itu Arius Jendrate itu. Begitu ya Ama? Ini luar biasa ini Ama Arius ini. Pak Randy, ya saya ngomong gitu. Kedua, satu gereja di daerah Surabaya Demak itu pernah mau tutup oleh warga. Tapi ibu pendetanya tetap bilang bahwa kita berdoa saja memohon anugerah dan belas kasihan Tuhan. Tetap kita memuji Tuhan walaupun banyak warga nggak setuju ada gereja di sini. Padahal suratnya sudah ada semua, izinnya sudah ada. 100 warga nggak setuju. Listnya dikirim ke ibu pendeta. Namanya ada. Oke, kita doakan mereka supaya anugerah Tuhan atas mereka semua. Supaya Tuhan melembutkan hati mereka untuk mereka boleh. Ibu pendeta ini berdoa. Teman-teman tahu orang pertama meninggal. Orang kedua meninggal. Orang ketiga meninggal. Yang daftar nama-nama yang nggak seneng itu loh. Yang nggak setuju itu. Orang keempat tahu, loh kok yang pertama, kedua, ketiga meninggal. Dia datang ke ibu pendeta, dia minta maaf.
Tapi namanya nggak dihapus di list, meninggal juga. Orang ke-5 tahu sampai orang ke-100 mengundurkan diri semua, nggak jadi. Sekarang gerejanya berdiri di Demak, tetap jalan. Pembalasan itu haknya Tuhan. Tenang saja, ucap syukur saja, berhaleluya senantiasa. Satu lagi boleh ya, contohnya ya. Ya. Masih ada waktu toh? Satu lagi ya. Oke. Terakhir. Ada satu ibu pendeta di Surabaya juga. Seorang hamba Tuhan yang sederhana, suaminya itu tukang pos. Pakai sepeda, bukan sepeda motor. Kalau orang Jawa bilang sepeda kayu itu loh, sepeda ontel. Kalau orang Jawa bilang. Rumahnya itu hanya seperti kayu triplex. Saya lupa itu luas besarnya cuman kalau enggak 4x4 ya 5x5. Kecil sekali, kayak warung gitu. Sedangkan sebelahnya itu rumah saudaranya yang notabene bukan orang Kristen. Setiap hari dihina ibu pendeta ini. Katanya ikut Yesus. Tuhannya dahsyat. Kok miskin hidupmu? Ibu ini hanya menangis dan terima kasih Tuhan. Saya tetap mengiring Tuhan. Satu waktu karena sudah nggak senang adiknya ini yang agama lain ini diusir ibu pendeta ini dari rumah itu. Itu rumahnya yang buatkan adiknya. Diusir dari situ. Pergi kamu. Beliau dengan anak yang masih kecil, suaminya masih menjadi tukang pos ya, masih kerja, jadi belum pulang. Akhirnya beliau hanya menggendong barang semua dan keluar dan nggak tahu entah kemana. Tapi beliau berdoa, Tuhan, saya ini mengikut Engkau, melayanimu, kok begini? Nah, itu namanya jeritan manusia ya, kemanusiaannya lah. Kita maklumi itu. Nah, setelah itu, ketika hatinya seperti itu, akhirnya beliau itu sambil berdoa lihat ke atas. Langit itu terbuka, beliau cerita itu. Ini pengalamannya beliau. Langit terbuka. Lalu ada kota yang indah di sana. Dan ada suara mengatakan bahwa semua ini akan menjadi bagianmu kalau engkau tetap setia mengiring aku. Sambil gendong anaknya, amin Tuhan. Meneteskan air mata, dia nangis ya. Setelah itu dia ngekos. Ya, atau bakos. Balala bakos. Ya. Setelah di kos, tiba-tiba ada satu ibu yang dulu pernah dilayani, cuma lama enggak telepon. Ibu pendeta di mana? Oh, saya di kos. Loh, kenapa? Iya, karena diusir. Oh, iya. Bu, ini ada tanah, Bu. Saya kasih Ibu ya. Wah, saya ini ngekos, beli rumah aja nggak bisa kok dikasih tanah. Buat apa? Nggak usah, Bu. Nggak usah beli. Saya belikan tanah ini serta saya bangunkan rumahnya. Lalu Ibu, oh iya, agak bingung. Akhirnya beliau hanya tutup dan menangis. Terima kasih Tuhan untuk berkat ini gitu. Nah, selanjutnya tiba-tiba ibu ini sudah lupa atau lagi melayani gitu. Telepon lagi sama ibu itu. Bu, saya yang lalu, oh iya kenapa? Ayo antar ke tempatnya. Ini sudah jadi rumahnya. Bayangkan, sudah jadi rumahnya. Oh iya. Nah, ketika diantar ke sana, teman-teman tahu di mana posisi rumahnya? Di depan rumah saudaranya yang ngusir dia. Berhadap-hadapan. Itu ya kalau Tuhan sudah bekerja ya. Akhirnya biasa tuh orang Kristen kan ada pengucapan syukur kan. Bridgestone, kalau orang Manado bilang. Ibadah sektor. Ya. Pengucapan syukur, komsel gitu ya. Nah setelah biasa karena orang Jawa itu biasanya ngeteri berkat. Berkat itu kayak apa ya. Saya ini orang Jawa, sorry bahasanya Jawa. Ngeteri berkat itu artinya memberikan apa kayak makanan itu ya. Yang didoakan, nah setelah itu dia nganter ke adiknya itu. Assalamualaikum ya karena agama Islam. Waalaikumsalam. Adiknya ini dengan mata yang sinis berkata begini. Ada apa kesini lagi? Oh, saya mau ngantar berkat saja. Kenapa berkat? Rumah baru. Hah? Mana rumah baru? Itu di depanmu. Kaget adiknya itu. Karena rumah yang baru itu lebih besar dari rumah adiknya yang ngusir dia. Itu gambaran-gambaran pengalaman rohani. Tapi di balik itu semua, akankah kita memuji Tuhan? Walaupun kondisi kita seperti Ibu Asia tadi, yang penghasilan cuma 2.000. Kadang kita memuji Tuhan kalau dapat yang besar.
Tapi dalam kondisi akankah Anda tetap berhaleluya? Seperti contoh orang-orang Kristen di abad permulaan ini. Kristus kasihani kita semua. Dan selamat masuki minggu yang baru. Dan tetaplah memuji Tuhan. Amin.